Audio Jungle. Di balik aktivitas dan tawa bahagia anak-anak di asrama YPAC Surakarta, terdapat kisah yang luar biasa dari ibu pengasuh dan ibu asrama yang dengan tulus merawat sepenuh hati. Saya udah bekerja di sini di YPAC sejak tahun 2011, sekitar 14 tahun di usia saya yang 50 tahun ini mengabdi di sini. Alhamdulillah bisa bekerja di sini dengan rasa bahagia, bisa bermanfaat buat orang lain dan bisa mengabdi di sini dengan anak-anak hebat di sini. Untuk aktivitas saya setiap hari, terutama di pagi hari adalah setelah melakukan ibadah, saya langsung ke dapur untuk memantau di bagian dapur. Selain membantu memasak juga, saya juga memantau gizi atau menu yang akan disajikan untuk anak-anak, dan itu pagi, siang, dan malam. Nah, untuk selanjutnya, untuk setelah semua makanan tersaji, biasanya saya akan mendampingi anak-anak di ruang makan untuk mengontrol. Di meja makan sudah ada pengasuh juga yang sudah melayani anak-anak. Jadi tugas saya sebagai ibu asrama itu salah satunya pendampingan kepada mereka. Kegiatanku selain bersekolah, aku juga berlatih di Stadion Sriwadani karena aku seorang atletik. Setelah berlatih, aku pulang ke asrama dan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Dan aku senang sekali sekolah di sini dan tinggal di asrama sini. Dan aku mempunyai sosok pengganti ibu, yaitu Bunda Riri. Bunda Riri baik sekali sama aku. Kalau aku sakit, Bunda Riri merawatku. Tantangannya Bunda di asrama ini ketika ada anak asrama baru yang masuk dan harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, di sini saya sebagai ibu asrama harus bisa membuat gimana mereka itu nyaman, mereka bisa berbaur dengan teman-temannya. Yang pasti saya harus juga mempelajari karakter si anak. Sekolah di sini tuh sangat luar biasa ya. Istilahnya dulu tuh aku tuh tipikal orang yang sering dibully saat sebelum di YPAC, dan ketika sudah di YPAC itu menemukan keluarga baru dia yang memang mensupport semua kegiatan hikmah, dari mulai akademik dan non akademik yang ada di luar sekolah. Jadi pengalaman cukup banyak. Terus peran Bunda sebagai Bunda asrama yang telah merawat hikmah selama kurang lebih 5 tahun tuh sangat luar biasa. Hikmah selalu diberikan motivasi yang luar biasa. Bunda tuh pernah bilang kayak gini, kamu tuh penyandang disabilitas, kalau kamu nggak mengekspor dunia kamu atau nggak ngelakuin kegiatan-kegiatan yang positif yang bermanfaat, kamu bakal jadi apa gitu ya. Dari situlah aku mikir bahwa oh iya juga ya, kalau aku nggak ngekspor diriku dan aku nggak ikut kegiatan apapun itu, nanti aku nggak bisa jadi apa-apa. Dari situlah jadi sebuah sistem baik sampai sekarang gitu. Setiap suka itu pasti ada dukanya. Dan dukanya di sini ketika anak-anak itu sedang sakit, jauh dari orang tua, saya sebagai ibu pengganti yang pasti juga mendampingi mereka, merawat mereka, yang pasti sedih ketika anak-anak itu sakit. Bagaimana kita bisa membuat mereka itu gimana sembuh, mau makan, dan yang pastinya merasa ada seorang ibu atau saudara yang ada di samping mereka ketika sakit. Itulah dukanya. Dari kisah-kisah inspiratif yang ada di YPAC ini, kita dapat melihat di balik keterbatasan fisik terdapat api semangat yang tidak pernah padam dalam mengupayakan hal yang diinginkan dan diimpikan. Saya Muza Alika Limanaka dan rekan saya Salsabila Putri Setiawan Waberkah. Audio Jungle.